Biaya safari politik Anies ditanggung Nasdem karena tak punya uang. Elektabilitas Anies yang anjlok bisa rugikan Paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Sekjen Aliansi Timur Indonesia Bobi Risakota menyoroti Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang mengungkap bahwa bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan tidak punya modal alias tidak punya uang untuk persiapan Pilpres 2024. Hal ini ditanggapi Bobi dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Bobi menyinggung yang dimiliki Anies Baswedan. Jadi yang dia punya apa dong? Ujar Bobi dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Selasa 2 Mei. Sementara itu diketahui bahwa Ahmad Ali bahkan belak-belakan soal ongkos safari politik Anies ke seluruh Indonesia itu dibiayai oleh Partai Nasdem. Ali mengaku partainya tidak pernah mencatat biaya keperluan capres dalam rangka memenangkan Pilpres sebagai bentuk utang. Adapun diketahui bahwa pernyataan Ahmad Ali itu disampaikan sebagai menanggapi tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut safari politik keliling Indonesia berpotensi membuat banyak utang. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan, partainya yang dipimpin oleh Surya Paloh telah memilih Anies sebagai baca pres yang diusung karena ia memiliki gagasan dan wawasan yang baik. Bukan soal kekayaan yang dimiliki Anies. Ia mengaku tidak mempermasalahkan soal kemampuan materi Anies. Pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut menyoroti pernyataan Ahmad Ali tersebut. Hal itu ditanggapi Denny Siregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Siregar menyinggung terkait berutang ke oligarki. Ya, tinggal utang dulu ke oligarki, kan selesai. Ungkap Denny Siregar dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu 3 Mei. Jika melihat momen yang seperti ini, sebenarnya Nasdem sedang boncos atau rugi bandar. Sudah keluar duit banyak, tapi elektabilitas Anies tidak juga naik. Popularitas Anies akan semakin menurun karena dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh, bisa jadi hanyalah kamuflase karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya tidak pernah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Anies berada di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi kemungkinan besar tampaknya Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya, elektabilitas Anies masih mentok. Gimana gak mentok? Lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok. Lihat saja, selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan, posisinya masih di 3 besar. Posisi 3 tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, apa yang bisa dibanggakan? Analogikanya begini. Saya ambilkan dari sepak bola saja ya. Misalkan, di Liga A terjadi persaingan ketat untuk perburuan trofi, tapi hanya melibatkan 2 tim hebat dengan selisih poin 1-3 dari awal hingga akhir musim. Sementara ada tim yang terus menguntit di peringkat ketiga sampai akhir musim, tapi gapnya sampai 15 poin atau malah lebih. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei, karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai. Bagaimana kalau menurut Anda? Sentil Anies tak ada mental pemimpin. Rocky Gerung, harapan publik Anies jadi antitesa Jokowi hilang. Nasdem akan menceraikan Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader tuh. Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tukar tambah dengan partai-partai ini kan. Padahal dia sendiri
terima mandat untuk menentukan cawapresnya tuh. Kalau saya Anies, saya bilang, ya ucapkan sendiri aja wakil Anda tuh. Tapi kan nunggu koalisi. Itu artinya Anda ditawan oleh koalisi tuh. Meski telah resmi dideklarasikan sebagai calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan masih belum menentukan sosok pendampingnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai lamban dalam memilih bakal calon wakil presiden. Alhasil sikap lamban Anies tersebut mendapat kritikan keras dari Rocky Gerung dalam salah satu podcast yang ditayangkan di media sosial YouTube. Karena sikapnya itu, Rocky menyebut Anies bukan lagi sebagai leader yang digadang-gadang menjadi antitesa Jokowi, tapi dealer. Anies hanya nunggu hasil tukar tambah dari partai-partai ini, padahal Anies sudah menerima mandat menentukan wapresnya. Menurut Rocky, saat ini Anies bukan berlaku seperti calon presiden yang akan memimpin Indonesia. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia tersebut bahkan menyatakan jika Anies saat ini hanya bisa menunggu presiden sesungguhnya, yakni cawapresnya. Bahkan Rocky memberikan pernyataan menohok dengan menyebut Anies tidak memiliki mental sebagai pemimpin. Bukan hanya mental, Anies juga tidak memiliki moral untuk tegas menentukan pilihannya. Bahkan pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D itu berharap ada gebrakan yang ditujukan Anies di tengah kebuntuan antara partai koalisi perubahan yang masih tarik ulur. Rocky juga mengemukakan jika akhirnya nama cawapres berasal dari koalisi yang mengusung Anies dan bukan pilihannya. Menurutnya hal tersebut merupakan hasil dari calo. Anies memang sengaja tidak masuk partai ya, sejak awal dia sudah tidak mau masuk partai tertentu. Saya kira ini merupakan strategi pribadi Anies agar nanti gampang nyari partai politik yang terbaik untuk nyapres. Bisa masuk kemana aja, pokoknya tujuannya satu kan, nyapres. Keuntungan yang diperoleh Anies dengan tidak menjadi anggota partai politik juga disebut Anies dalam wawancaranya dengan kantor berita Reuters di Singapura. Dalam wawancara inilah Anies menyatakan kesiapannya jadi capres 2024. Anies banget ya, caranya menyatakan siap nyapres, bukan ke media lokal, melainkan memilih media asing, supaya terlihat naik level gitu ya. Menurut Anies, dirinya yang tidak menjadi anggota partai politik merupakan suatu keuntungan yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Macam dilelang gitu ya. Ya memang cara ini bisa jadi efektif untuk mencari partai yang mau mengusungnya. Namun ada pula sisi negatifnya, yakni adanya ketidakpastian yang lebih besar dan pengerucutan pilihan partai. Jika diperhatikan, Nasdem sendiri juga sudah mulai goyah. Nasdem sudah mulai bimbang atas pengusungan Anies. Bahkan Nasdem ragu Anies akan menang pada pemilu 2024. Sebagai kandidat yang diusung partai politik untuk menang, maka Anies harus berkontribusi positif untuk mendongkrak suara partai-partai tersebut. Bisakah Anies melakukannya? Bagaimana Anies memastikan bahwa dengan diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka Anies juga bisa memastikan kemenangan ketiga partai itu di Pileg? Partai politik nggak mau rugi dong, jadi Anies ini akhirnya jadi beban buat partai yang bakal mengusungnya itu. Itu ya, kenyataan pahit di balik hingar-bingar Anies nyapres. Jadi wajar jika Anies sebagai dealer bukan leader. Karena memang Anies tidak mempunyai keberanian, ketegasan, dan keseriusan dalam mengusung perubahan yang telah disematkan kepadanya. Maka dari itu, besar kemungkinan Nasdem akan hengkang menceraikan Anies. Saya sih nggak peduli dengan Anies, terserah saja jika Nasdem, Demokrat, dan PKS jadi tidaknya mengusung Anies nyapres. Ya, silakan saja, dengan catatan banyak PR yang harus dikerjakan. Benar-benar banyak dengan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana kalau menurut Anda?